nama saya Selin. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Apa sih pasar uang itu? Siapa aja sih pelakunya? Dan apa yang diperjualbelikan dalam pasar uang? Simak penjelasan berikut ini ya. Pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan yang berisi keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat berharga yang berjangka pendek. Berjangka pendek artinya jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar uang dapat juga diartikan sebagai tempat bertemunya pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana, baik bertemu dengan langsung ataupun melalui perantara. Pelaku utama dalam pasar uang yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah adalah peminjam terbesar di pasar uang dan tidak pernah berperan sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Tujuan pemerintah menerbitkan SBI adalah untuk memperoleh dana jangka pendek yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan akan dibayar dengan penerimaan pajak. Kedua adalah lembaga-lembaga keuangan, misalnya Bank Sentral. Bank Sentral berperan sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti SBI. Ketiga adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar biasanya melakukan jual beli instrumen pasar uang untuk dua tujuan. Pertama, untuk menyimpan kelebihan dana dan memperoleh pengembalian, dan yang kedua untuk mencari dana pinjaman jangka pendek. Keempat adalah perusahaan sekuritas dan investasi, misalnya perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Terakhir adalah individu-individu, misalnya rumah tangga bisa membeli sertifikat Bank Indonesia. Karakteristik pasar uang. Pertama adalah menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. Kedua adalah mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Ketiga, transaksi dalam pasar uang bersifat jangka pendek. Keempat, menyediakan outlet investasi bagi pihak surplus dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Kelima, merupakan pasar abstrak. Artinya, antara penjual dengan pembeli tidak bertemu secara langsung. Terakhir, pasar uang sifatnya tidak terorganisir. Fungsi dari pasar uang antara lain 1. Memenuhi kebutuhan dana jangka pendek bagi perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai tempo 1 tahun. 2. Bagi pihak yang kekurangan, pasar uang adalah solusi pinjaman yang mudah dan cepat untuk mengatasi kesulitan keuangan dengan biaya yang relatif murah. 3. Bagi pihak yang kelebihan dana, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan dana yang tidak terpakai sebagai peluang untuk menambah pendapatan dan sekaligus dapat mengurangi resiko finansial. Bagi pihak perbankan, pasar uang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya agar saldo giro pada bank sentral tidak negatif akibat kegiatan clearing. Pasar uang juga digunakan untuk melaksanakan kebijakan moneter, yaitu operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Surat berharga pemerintah yang diperjualbelikan adalah sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu untuk menambah jumlah uang yang beredar. Resiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan yaitu 1. Resiko pasar, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. 2. Resiko reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Atau dapat dikatakan bahwa resiko reinvestment adalah resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. 3. Resiko gagal bayar. Resiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Resiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima adalah resiko valuta, yaitu resiko yang dihadapi oleh investor internasional, di mana terjadi kerugian akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. 6 adalah resiko politik. Resiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang mengakibatkan turunnya pendapatan dari suatu investasi atau bahkan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Terakhir adalah resiko likuiditas, yaitu resiko yang dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Kesulitan dalam menjual kembali artinya instrumen pasar uang tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai pada saat dibutuhkan. Instrumen pasar uang mempunyai dua karakteristik, yaitu scriptless atau tanpa fisik dan terdapat keterbukaan informasi rating. Artinya, hanya surat berharga yang bagus saja yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang. Berikut ini adalah beberapa contoh instrumen pasar uang. Surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia. Diskonto artinya potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat dagang yang diuangkan sebelum waktunya. Ditinjau dari jenis transaksi dan warkatnya, SBPU dapat dibagi menjadi surat sanggup dan surat wesel. 2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI pada dasarnya merupakan surat berharga dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Tujuan bank dan lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah sebagai alternatif kelebihan dananya untuk memperoleh pendapatan, dan apabila memerlukan dana maka SBI dapat dijual kepada lembaga lain atau Bank Indonesia. 3. Certificate of Deposit. Certificate of Deposit atau sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Sertifikat deposito diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya Rp1.000.000 dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, tetapi apabila pemegang instrumen tersebut membutuhkan dana sebelum jatuh tempo, maka mereka dapat menjualnya kepada lembaga keuangan atau kepada investor lainnya. 4. Treasury Bills. Treasury Bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Treasury Bills sebagai sarana investasi instrumen pasar uang mempunyai berbagai kelebihan, yaitu 1. Tidak beresiko karena diterbitkan oleh lembaga pemerintah. 2. Mempunyai pasar sekunder sehingga mudah diperjualbelikan. Kemungkinan terjadi kerugian saat penjualan sangatlah kecil. 5. Bankers Acceptance. Bankers Acceptance merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang telah disetujui oleh bank tersebut. Bankers Acceptance pada umumnya digunakan dalam perdagangan luar negeri. Jangka waktu jatuh tempo Bankers Acceptance berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Keenam adalah commercial paper. Commercial paper merupakan promise di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah uang tertentu pada saat commercial paper jatuh tempo. Perusahaan atau bank biasanya menerbitkan commercial paper untuk mendapatkan dana jangka pendek. Jangka waktu commercial paper berkisar mulai dari beberapa hari sampai 270 hari. Penjualan commercial paper pada umumnya dengan sistem diskonto, namun ada juga yang menggunakan bunga. Terakhir adalah call money. Call money merupakan penempatan atau peminjaman dana jangka pendek antar bank. Lebih jelasnya, call money adalah instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara. Bagi bank yang menempatkan, pinjaman singkat merupakan aktiva bank. Sedangkan bagi bank yang menerima penempatan, pinjaman singkat merupakan kewajiban atau utang.
Perhitungan surat berharga. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan surat berharga. 1. Yaitu nilai tunai atau proceeds, yaitu nilai sekarang dari surat berharga yang diperjualbelikan. 2. Adalah tingkat diskonto atau discount rate, yaitu tingkat bunga yang dibayarkan atau diperoleh. 3. Adalah effective yield, yaitu tingkat bunga real dari sekuritas hutang seperti obligasi, kredit berdiskonto, atau sertifikat deposito. Rumus nilai tunai adalah nilai nominal dikali 360 dibagi 360 ditambah tingkat diskonto dikali jangka waktu. Contoh, surat berharga Indonesia dengan nilai nominal 200 juta rupiah, tingkat diskonto 16%, jatuh tempo 30 hari. Berapakah harga beli SBI tersebut? Maka nilai tunai dari SBI tersebut adalah 200 juta dikali 360 dibagi 360 ditambah 16% dikali 30. Hasilnya adalah 197.541.703 rupiah. Berikutnya adalah tingkat diskonto, yaitu selisih nominal dengan rata-rata permintaan dibagi nominal dikali 360 dibagi jangka waktu. Rumus effective yield sama dengan selisih nominal dengan rata-rata permintaan dibagi rata-rata permintaan dikali 360 dibagi jangka waktu. Contoh, treasury bills nominal 50 juta rupiah, tempo 200 hari. Rata-rata permintaan untuk T-bills sejenis adalah 45 juta rupiah. Berapakah tingkat diskonto dan effective yield? Tingkat diskonto sama dengan 50 juta dikurang 45 juta dibagi 50 juta dikali 360 dibagi 200. Maka tingkat diskontonya adalah 18%. Effective yield sama dengan 50 juta dikurang 45 juta dibagi 45 juta dikali 360 dibagi 200. Maka effective yield-nya adalah 20%. Nah, kesimpulannya adalah pasar uang merupakan tempat bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana atau pihak surplus dengan pihak yang membutuhkan dana atau pihak defisit. Pihak surplus bisa menginvestasikan dana mereka untuk memperoleh keuntungan, sedangkan pihak defisit bisa memperoleh pinjaman dari pasar uang untuk memenuhi kekurangan dananya. Karakteristik utama pasar uang adalah produknya berjangka pendek. Artinya, surat berharga yang dijual di pasar uang itu tidak lebih dari 1 tahun. Lalu di pasar uang juga ada resiko seperti resiko pasar. Ingat, semakin besar manfaat yang diperoleh, maka semakin besar pula resikonya. Oleh karena itu, dalam bertransaksi di pasar uang harus berhati-hati agar tidak mengalami kerugian. Sekian video dari saya, thank you for watching.